Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami, komunitas saham BES. Mari kita mulai market outlook untuk perdagangan hari ini, Rabu 27 Januari 2020. Kalau kita lihat apa yang terjadi di market Amerika tadi malam, market Amerika bergerak berlawanan kembali dengan market Eropa, di mana market Amerika mengalami penurunan di ketiga marketnya, yaitu di Dow Jones mengalami penurunan tipis 22,96 poin atau 0,07% ke 30.937. Nasdaq mengalami penurunan 0,07% atau 9,9 poin ke 13.626. Dan S&P 500 mengalami penurunan 5,7 poin atau 0,15% ke 3.850. Dan penurunan ini disebabkan adanya penurunan dari laporan kinerja keuangan beberapa perusahaan-perusahaan kuat atau perusahaan blue chip di Amerika, dan juga dari beberapa pemain atau pelaku industri teknologi. Sebaliknya dari Eropa, kalau kita lihat FTSE 100 Index London menguat tipis 0,23% atau 15,2 poin ke 6.654, sedangkan Xetra DAX Frankfurt mengalami penguatan cukup tajam 1,66% ke atau 227,04 poin ke 13.871, sedangkan CAC Prancis menguat 0,94% atau 51,2 poin ke 5.523. Terjadinya perbedaan antara Eropa dan Amerika ini lebih banyak disebabkan oleh karena saham-saham Eropa hari sebelumnya sudah tertekan cukup dalam. Dan kalau kita lihat bagaimana dengan IHSG, IHSG sendiri sudah 4 hari berturut-turut berada dalam teritori merah. Dan berada dalam teritori merahnya IHSG tercermin juga dalam EIDO dan juga TLKM NYSE, di mana TLKM NYSE atau saham telekomunikasi Indonesia yang diperagangkan di New York Stock Exchange hari ini mengalami penurunan cukup dalam 2,32% atau 0,56 poin ke 23,60. Jadi kalau dirupiahkan adalah 3.320 rupiah per lembar sahamnya. EIDO sendiri atau ETF Indonesia yang diperagangkan di Amerika atau kumpulan 31 saham Indonesia yang diperagangkan di New York Stock Exchange dalam bentuk ETF atau sejenis reksadana, Anda bisa googling apa itu EIDO, dan EIDO sendiri mengalami penurunan cukup dalam 0,33 poin atau 1,37% ke 23,69. Lalu kalau kita pindah ke bursa komoditi, maka oil mengalami kenaikan 0,01 poin atau 0,02% ke 52,78. Gold mengalami penurunan 0,29% atau 5,3 poin ke 1853,6. Timah mengalami kenaikan 1,7% atau 382,5 poin ke 22.830. Dan nikel mengalami penurunan 200 poin atau 1,09% ke 18.095. Jadi kalau kita lihat, timah mengalami kenaikan yang cukup tinggi dibandingkan saham-saham yang lain. Kemudian kalau kita lihat batubara Newcastle mengalami kenaikan 0,12% atau 0,10 poin ke 86 untuk kontrak bulan Januari, tapi untuk kontrak bulan Februari mengalami kenaikan yang lebih tinggi lagi 1,15 poin atau 1,32% ke 88,25. Sedangkan untuk batubara Rotterdam mengalami kenaikan 0,15 poin atau 0,22% ke 67,60 untuk kontrak bulan Januari, dan untuk kontrak bulan Februari mengalami penurunan 0,05 poin atau 0,28% ke 66,45. CPO berhasil rebound mengalami kenaikan 0,8% atau 26 poin ke 3.265.
Sedangkan untuk pulp and paper mengalami kenaikan 26 poin atau 0,51% ke 4.925. Bagaimana dengan pembukaan indeks regional Asia hari ini? Kalau kita lihat hari ini indeks regional Asia dibuka dengan cukup beragam, di mana indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang mengalami kenaikan 0,53% atau 150,82 poin ke 28.697. S&P ASX 200 Sydney mengalami penurunan 0,43% atau 29,5 poin ke 6.795,2. Dan Kospi Seoul Korea dibuka di zona hijau dengan positif 0,18% atau 5,64 poin ke 3.145,95. Lalu bagaimana dengan IHSG? Kami memprediksi bahwa IHSG hari ini akan diperdagangkan di zona hijau sebesar 51%. Karena kalau kami melihat saat ini posisi dolar indeks atau DXY mengalami pelemahan 0,24% atau 0,220 poin ke 90,171 dan Dow Jones Index Future berada di dalam posisi hijau plus 0,05% atau 16 poin ke 30.858. Jadi mari kita sama-sama berharap bahwa prediksi ini bisa berjalan dengan tepat dan IHSG berhasil mantul setelah 4 hari berturut-turut ada di zona merah. Demikianlah, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari channel kami Best Biz milik komunitas saham Best. Sampai jumpa.